Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali lagi melaksanakan kuliah terkait dengan dasar-dasar pemerintahan ya. Di pertemuan awal mungkin sudah banyak saya sampaikan, mungkin juga pengantar juga sekaligus capaian pembelajaran kita atau materi-materi yang hendak kita sampaikan selama satu semester, sekaligus tujuan daripada mata kuliah ini disampaikan, sehingga saya mengatakan bahwa ini adalah pemahaman tentang dasar prodi kajian tentang ilmu pemerintahan. Maka di sini ketika adik bisa memahami secara benar, maka insya Allah sampai akhir akan menghasilkan pengetahuan yang tepat. Artinya tidak salah tafsir, salah pemahaman tentang ilmu pemerintahan itu tadi. Mungkin juga sedikit banyak sudah saya sampaikan di pengantar bahwa perkembangan ilmu pemerintahan juga mengikuti sesuai dengan dinamika kehidupan berbangsa bernegara di negara kita juga. Tetapi pada umumnya memang kajian pemerintahan itu sangat dinamis, sangat luas ya. Jadi bisa dikatakan di Universitas Islam Majapahit ini yang salah satu ya, jurusan yang fokusnya bukan terapan itu adalah di prodi ilmu pemerintahan. Nomenklatur kita adalah studi dan ilmu pemerintahan atau studi dan ilmu government. Maka lebih banyak tentang sainsnya, tidak berbicara tentang terapan. Kalau misalnya prodi komunikasi terapan, akuntansi terapan, teknik terapan, artinya langsung kepada spesifikasi pengetahuan yang hendak dikerjakan di dunia pekerjaan. Tetapi kalau di prodi Anda ini adalah sebuah kajian yang nantinya juga akan menghasilkan sebuah ilmu-ilmu terapan di dalam bidang pemerintahan. Makanya kalau kita ada adik kuliah di jurusan IPDN atau apa itu ada jurusan ini, ada jurusan pengadaan, ada administrasi publik dan sebagainya. Tetapi di dalam kajian pemerintahan ini sangat luas. Jadi kita itu berbicara tentang ilmunya. Makanya jurusan Anda pasti ada ilmunya. Bahkan kalau kita tinjau lebih awal bahwa fakultas ilmu sosial dan ilmu politik itu hanya di fakultas kita hanya ada dua ilmu yang kita pelajari. Nah, dari situ maka ketika kita bicara tentang ilmu pemerintahan yang sebenarnya artinya adalah bidang studi yang mempelajari bagaimana kekuasaan itu dijalankan dalam suatu negara atau organisasi ya. Anda bisa mencakup berbagai macam aspek kehidupan ya. Dari mulai struktur fungsi pemerintah, proses pengambilan kebijakan, hubungan antar pemerintah dan masyarakat, hingga sampai peran politik, hukum. Artinya adik-adik ini nanti sebagai seorang ahli pemerintahan itu bukan ahli di bidang hukum tetapi bidang pemerintahan, tetapi Anda bisa mengkoordinasikan para ahli hukum untuk menyusun bagaimana hukum di negara kita ini bisa berjalan. Atau bisa juga bidang perekonomian, bisa juga bidang pendidikan dan kesehatan. Anda bukan ahli di bidang kesehatan, tetapi Anda bisa mengkoordinasikan para ahli-ahli bidang kesehatan untuk merumuskan bagaimana pelayanan kesehatan di masyarakat ini bisa berjalan dengan itu yang menjadi kajian. Nah, ada beberapa aspek-aspek penting dalam ilmu politik, ilmu pemerintahan. Jadi dalam pengertian kajian pemerintahan itu ada hal-hal yang penting. Jadi yang perlu dipahami ini karena ini kaitannya dengan pemerintah itu ada orang banyak, maka ada kekuasaan, berarti harus ada urusan politik, kekuasaan itu. Nah, bedanya apa Pak ilmu politik dan ilmu pemerintahan itu nanti kita bahas. Nah, kalau ilmu politik mungkin bagaimana cara mendapatkan kekuasaan, tapi kalau pemerintahan bagaimana menjalankan. Artinya ngomong trias politika, ya ono eksekutif, yudikatif, legislatif. Nah,
pemerintahan itu cenderung ke eksekutif. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa adik-adik sebagai mahasiswa pemerintahan itu harus paham dengan teori-teori politik atau ilmu politik. Jadi babone ilmu pemerintahan itu ada ilmu politik, ada ilmu administrasi, ada ilmu sosial, ada ilmu hukum. Nah, kalau di sini misalnya terkait dengan ilmu bahwa dalam sistem politik ini mempelajari berbagai sistem pemerintahan seperti demokrasi, monarki, oligarki atau totalitarisme atau jadi model-model kekuasaan itu di jalan seperti apa. Ya. Ini oligarki berarti ada kelompok penguasa, koyo-koyo gak ngalih. Siapapun orangnya ya grup itu kan. Ada yang monarki, ada yang totalisme, ada memang atau bisa juga gabungan demokrasi karena tidak ada pemenang pemilu yang dominan sehingga dia berkoalisi. Atau yang kita pahami tentang politik itu adalah ideologi politik. Ini artinya dalam menjalani berbagai ideologi politik seperti liberalisme, konservatisme, sosialisme, komunisme, ini sebagai ideologi politik sehingga ini mempengaruhi kebijakan, mempengaruhi hukum, mempengaruhi kebijakan politik di dalam pemerintahan negara kita. Misalnya negara banyak yang sosialis, maka kecenderungannya adalah komunis, ya. Nggak ada pemilikan individu, yang ada pemilikan bersama. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang teori pengambilan keputusan, ini biasanya dalam kajian pemerintahan itu menganalisis bagaimana keputusan itu dibuat pemerintah sehingga termasuk peran aktor politik, kelompok kepentingan dan faktor-faktor yang lain. Nah, ini nanti biasanya kita mengarah kepada bagaimana siklus atau kebijakan politik itu dibuat. Ya. Jadi kalau misalnya terkait dengan kebijakan yang sekarang lagi rame misalnya terkait Pertamina misalnya, itu kan pasti ada kelompok-kelompok tertentu, bahkan sampai bisa mempengaruhi kebijakan negara. Dia berani menginvestasikan untuk investasi politik. Agar apa? Kebijakan itu bisa menguntungkan kelompok atau menguntungkan usaha dan bisnisnya. Nah, sehingga ketika ngomong politik dalam pengambilan keputusan, pemerintah ini harus paham ini. Kalau tidak paham peta politik, maka akan menjadi kebijakan yang blunder, ya, kebijakan yang tidak populis, kebijakan yang hanya lip service, hanya pencitraan dan sebagainya, tetapi tidak populis di masyarakat, tidak memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Kemudian yang kedua, aspek dalam ilmu pemerintahan itu ada administrasi publik. Nah, administrasi publik ini biasanya kita berbicara tentang bagaimana pengorganisasinya pemerintah. Biasa berbicara tentang struktur, fungsi, lembaga pemerintahan seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Artinya manajemen tata kelolanya. Ya. Jadi tidak bisa dikerjakan sendiri. Mosok kaya awakmu ning nggawe panitiaan, gawe undangan dhewe, diterno dhewe, dibandani dhewe, dilaksanakan dhewe. Nah, karena tunggale ya Pak jadi. Tapi kalau kita bicara negara, harus berbicara tentang struktur, fungsi, dan pembagian tugasnya. Ya. Sehingga juga ada manajemen publik. Ini memahami prinsip manajemen dan konteks pemerintahan, termasuk terkait dengan perencanaan, penganggaran, ya, kemudian juga terkait dengan evaluasi program. Ini harus tetap dilaksanakan. Kenapa? Pak gaenane menungso, gaenane pangerane cek kena di nyang kok ya. Misalnya sampean gak kuat poso, ya wis poso bedhog ae kan. Ya. Atau nek kalian gak poso ya wis gak usah lah, mungkin karena kesehatan dan sebagainya. Ya, ae.
sekalian. Kemudian ada pelayanan publik. Jadi ini ngomong administrasi itu ada pengorganisasian, ada manajemen publik, ada pelayanan publik. Maka ketika ngomong pelayanan di dalam pemerintah, maka penting memberikan layanan publik dan yang efektif, efisien kepada masyarakat. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong, makanya tadi saya katakan bahwa kajian kita itu adalah scientist. Nek ngomong jurusan administrasi publik, via, ada kan jurusan yang via, jurusan kuliah S1 administrasi publik, kan ada. S2 magister administrasi publik juga ada. Nah, ya, maka ketika ngomong administrasi publik berarti ini dia ilmu terapan. Bisa ngomong keterampilan gitu loh. Ya. Apa yang dihasilkan. Oke. Kemudian yang ketiga itu adalah terkait dengan politik dan hukum atau ngomong hukum. Jadi di sini aspek dalam kajian pemerintahan itu hukum tata negara, bagaimana negara ini mengatur, bagaimana penyelenggaraan atau sebagai juga yang dimaksud dengan konstitusi atau bisa dikatakan dengan undang-undang. Makanya nanti adik-adik di dalam kajian atau mata kuliah tentang konstitusi, studi konstitusi. Ya, jadi adik-adik akan mempelajari bagaimana negara ini diatur. Jadi mosok jadi raja, enggak. Anda jadi presiden itu menjalankan amanah rakyat. Ya, apa yang diamanahkan, apa yang tertulis, apa yang ditetapkan masyarakat melalui lembaga perwakilannya, melalui lembaga DPR atau majelis MPR untuk dijalankan kepentingannya untuk melayani masyarakat atau menjalankan pemerintahan. Nah, itu biasa. Kemudian ada hukum administrasi. Ini mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga dengan konteks administrasi publik. Jadi konteks kekuasaan, tugas, kewenangan dan sebagainya. Gus Bara nggak akan bukan apa-apa kalau dia tidak terpilih secara politik menjadi bupati. Dia terpilih menjadi bupati, tetapi belum dilantik. Dia gak duwe SK ya. Nek gak duwe SK, dia gak berani nyambut gawe, ya. Gak berani membuat kebijakan. Walaupun secara politik saya bupati terpilih, ya kawannya lapor-lapor. Tapi kalau SK sudah ada, sudah dilantik, baru dia bekerja dan mau tugasnya sebagai itu ngomong politik hukum. Karena ngomong hukum, maka pemerintah itu bisa memaksa secara sah berdasarkan hukum atau peraturan yang. Kemudian yang keempat, ini terkait dengan kebijakan publik. Ini maksudnya adalah bahwa dalam kajian pemerintahan itu bagaimana kebijakan publik itu dirumuskan, bagaimana kebijakan itu diimplementasikan atau dilaksanakan, bagaimana kebijakan itu dievaluasi. Mengapa harus dievaluasi? Loh, iki sing dipimpin menungso. Wong robot mesinnya kena dievaluasi kok opane menungso yang dinamis, yang punya kemauan, punya hawa nafsu dan sebagainya. Kita punya ruang, kita punya waktu dan sebagainya. Maka evaluasi ini menjadi sesuatu yang wajib, sesuatu yang harus dilakukan. Kebijakan. Kemudian di dalam kebijakan publik dalam pemerintahan itu juga adik-adik juga punya pemahaman tentang analisis kebijakan. Artinya mengevaluasi efektivitas dampak kebijakan publik terhadap masyarakat. Jadi seorang mahasiswa ilmu pemerintahan itu harus punya daya kemampuan untuk menganalisis kebijakan. Artinya apa? Anda harus tahu prosesnya, kebijakan dibuat, siapa yang membuat, kebutuhannya apa, targetnya apa dan sebagainya. Itu harus tahu sehingga bisa memberikan masukan kepada policy maker, para pembuat kebijakan. Ya, evaluasi kebijakan. Nah, kemudian yang terakhir ini juga ada perilaku politik.
Nah, perilaku politik ini adalah terkait dengan pemilu dan partai politik. Nah, di dalam kajian pemerintahan nanti adik-adik juga akan mendapatkan mata kuliah terkait dengan sistem pemilu dan partai politik. Kenapa ini harus ada? Nah, ini dalam konstitusi kita menganut sistem perwakilan. Dalam ideologi kita Pancasila, sila keempat, kita juga menganut musyawarah perwakilan. Ya. Sehingga sistem pemilu dan partai politik ini harus dipahami oleh adik-adik mahasiswa pelajaran. Karena di sini belajar proses pemilu, proses bagaimana peran partai politik, bagaimana perilaku pemilih dan sebagainya. Nah, ini akan mempengaruhi gerakan sosial, menganalisis peran gerakan sosial ini dalam proses politik termasuk protes dan demonstrasi. Jadi arahnya kemana? Misalnya calon ini didukung oleh partai yang berideologikan liberalis misalnya, atau kapitalis misalnya. Tapi dia menang, nah, secara otomatis mau tidak mau karena pemenangnya adalah dari partai itu dianggap mayoritas masyarakat adalah berideologikan sosialis atau kapitalis juga. Sehingga jangan menyalahkan ketika kebijakan atau produk-produk kebijakan itu marahnya adalah pada kapitalisme. Oke. Kemudian munculnya budaya politik. Ini tentang bagaimana menjalani nilai-nilai sikap perilaku politik yang berkembang di dalam satu masyarakat. Jadi adik-adik juga nanti bisa memberikan sebuah analisis perilaku politik masyarakat. Misalnya apa? Wah, nek saiki model terbuka, Pak, tertunda iso, Pak. Masyarakat ini karena apa? Masyarakat sudah berpikir praktis, Pak. Saiki nek gak disangoni, gak diane, gak nyoblos, Pak. Nah, gak berarti komponen. Kemudian kalau kita mau mempelajari apa contohnya bahwa ilmu pemerintahan itu diaplikasi dalam kehidupan sehari-hari misalnya. Yang pertama ini terkait dengan bagaimana kita memahami hak dan kewajiban masyarakat. Contohnya ketika kamu ingin menyampaikan keluhan tentang jalan rusak di sekitar rumahmu, kamu akan wadul kemana? Kosok wadul nang bapakmu. Atau wadul nang ngene wong sing paling kuat, preman kuno misalnya. Yo tambah orang-orang awakmu. Artinya harus pada lembaga yang benar-benar menangani semua masyarakat. Sehingga usulanmu, keluhan masyarakat itu bisa disikapi. Itu contoh. Itu terkait. Kemudian kalau misalnya terkait dengan partisipasi publik misalnya politik, saat pemilihan umum, pemahaman tentang sistem politik dan perilaku politik membantu untuk memilih calon pemimpin sesuai dengan nilai dan aspirasimu, maka kamu bisa mengajari politik partai. Artinya Anda bisa mengarahkan pada partai apa. Oh, kalau wong bersih-bersih partai ini. Nek sampean partai ini religius, agamis, nasionalis religius, oh sampean nang ngene partai PKB. Sampean nek seneng wong nasionalis, aku lho gak patek ngerti agama seperti Indonesia. Oh berarti sampean nang PDIP, nang Gerindra misalnya. Oke, kemudian contoh yang lain adalah mengkritisi kebijakan publik. Nah, contohnya apa? Ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan baru, dalam ilmu pemerintahan membantumu untuk menganalisis kebijakan. Maka berbagai aspek ini kamu bisa menggunakan pengetahuan analisis kebijakan publik untuk memberikan evaluasi, memberikan masukan, memberikan kritikan kepada pemerintah. Kemudian ada juga mengelola organisasi atau tim. Nah, ini contoh-contoh ya. Ada menjalankan bisnis dan kewirausahaan. Apa hubungannya? Nah,
Dalam memahami ilmu ekonomi, regulasi pemerintah itu juga mempengaruhi, Rek. Misalnya, produk kamu belum ada izin halalnya atau BPOM-nya, maka secara otomatis marketmu, pemasaranmu itu nggak bisa luas atau nggak bisa menyentuh pasar di luar daerah atau orang yang mengenal kamu. Tapi kalau kamu sudah mendapatkan standarisasi produksi SNI, BPOM, halal, artinya Anda sudah layak edar. Ini ngomong kewirausahaan, sehingga produkmu bisa dijual di mana saja di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Atau mungkin Anda punya standarisasi halal internasional, sehingga sampai bisa menjual produkmu ke luar negeri. Atau SNI standar nasional, SNI-nya bisa, sehingga produkmu bisa dijual. Walaupun mungkin produksi sepatu kok terowulan, Rek, tapi bisa didol nang ini Amerika, karena ada standarisasi atau jaminan kualitas produksi tidak membahayakan dan itu aman bagi konsumen. Lah, di sini maka peran politik pemerintah atau politik ekonomi bermain. Maka pemerintah harus mengetahui itu. Misalnya kalau di wilayah Mojokerto terkait dengan apa ya yang sekarang ini lagi bingung dan mumet dan rame dan mumpung hari Yoyo, kerupuk rambak. Itu kan ada yang menyatakan bahwa kerupuk rambak itu standarisasi halalnya belum turun atau tidak ada, karena mungkin ada kelayakan produksi atau kelayakan pengelolaan yang belum bisa dikatakan halal, sehingga padahal produk itu orang Jepang mengakui bahwa kerupuk rambak orang Indonesia atau produksi orang bangsal itu sangat enak dan aman gitu loh. Tapi karena ada sesuatu hal sehingga itu tidak bisa dikatakan. Kemudian koyok bir ngono standar halal wani ya, MUI atau Kemenang mengeluarkan sertifikasi bahwa bir bintang ada standar halal. Nah, ngomong halal langsung taburan. Nah, tetapi dia punya BPOM, punya yang lainnya gitu. Tetapi dia ngomong halal kok diserek. Tuh. Kemudian contoh-contoh yang lain misalnya terkait dengan masalah sosial. Dalam menghadapi masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, ilmu pemerintahan, ini bisa memahami akar masalahnya apa. Kira-kira nih zaman tahun riyo tahun ini apa sih ini dadi masalah? Ini balik duit ya wangel, tapi wong kebutuhan yang gak kena. Terus budaya masyarakat bahwa kalau hari raya itu harus ada makanan banyak, baju baru, motor baru, HP baru ya. Sehingga itu harus ditemui, harus bersilaturahim, sehingga kos kebutuhan hidup di masa hari raya ini juga meningkat. Nek wis ini terus masyarakat kok kenapa banyak kerawanan sosial? Ya mungkin karena banyak tuntutan keluarga, tuntutan kebutuhan sosial sehingga dia harus memenuhi, sehingga dia melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan untuk jadi ya terpaksa ya. Ono awang maling itu hobi. Ada nggak orang yang merampok itu hobi? Ada nggak orang korupsi itu memang hobi? Hobi korupsi, hobi maling ya. Mungkin ada sesuatu yang terpaksa. Hal-hal yang lain misalnya terkait dengan contoh aplikasi pemerintahan di dalam dunia pendidikan, misalnya terkait dengan perencanaan penganggaran pendidikan, itu kan tugasnya pemerintah. Jadi dagangannya negara yang harus dilaksanakan pemerintah, salah satunya adalah ngomong pendidikan. Nek iso pendidikan itu kan wajib ya. Semua warga negara wajib menempuh pendidikan. Bahkan nek iso gratis, nek iso kan ya. Nek gak iso gratis ya minimal ya aja larang-larang lah. Disubsidi lah. Ya.
Kemudian akses pendidikan ini juga menjadi tugas pemerintah. Kualitas pendidikan, pemerintah juga harus menjaga standarisasi pendidikan dengan adanya apa ya, ono BNPT, ono BNPT, ono pemantauan kompetensi kelulusan itu juga tugas pemerintah. Pengelolaan teknologi dalam pemerintah itu kan juga bagian. Jadi misalnya kalau Anda tunjuk saja, apapun bisa menjadi urusan pemerintah. Iya, menghapus ya. Bisa menjadi apapun. Karena itu selama tadi di atas saya katakan bahwa ilmu rentan itu ada mempelajari bagaimana melayani, bagaimana menjalankan urusan negara terkait dengan beberapa aspek kehidupan masyarakat. Apa sih gak diatur di dalam pemerintah. Bahkan mungkin ada sebenarnya urusan-urusan yang seharusnya pemerintah nggak boleh turut campur. Contohnya kok agama Pak. Tapi ini gak diatur ya apa Indonesia. Hari ini malah yang lebih kacau lagi bahwa pemerintah Amerika akan menghapus Kementerian Pendidikan dan Perguruan Tinggi. Nah, urusan pendidikan itu dibiarkan biar masyarakat ngurus diri. Artinya ya seperti sampean, nah ambek wong tua sampean wis terserah awakmu ya, kon kuliah karepmu gak kuliah karepmu. Nah, tapi orang tua akan memberikan solusi, memberikan cara bahwa mumpung awakmu isih enom, bolong duwe tanggungan, aku isih urip, isih kuat mandani awakmu. Kuliah awakmu belajar besanmu uripmu ini. Tapi nek misalnya awakmu gak kuliah monggo. Itu pilihannya. Karpe Amerika urusan pendidikan sama. Nek kau awakmu kepingin uripmu enak, ingat gak ketika Anda dalam ngaji-ngaji, kalau Anda kepingin urusan dunia baik, kalau kepingin urusan akhirat juga baik, maka harus dengan kalau awakmu kepingin sugih ya kudu dengan ilmu, kalau kamu ingin bahagia juga harus dengan ilmu, kalau ingin kamu menjadi pencuri pun harus ada ilmunya. Coba awakmu dadi korupsi, dadi maling karo ilmune. Angger ae. Wong dalam situasi rame kon mlaku-mlaku marang kalunge kancamu kok jabut bres. Lho ya dicegat ngarep ganteme wong kon. Ya. Semua dengan ilmu. Bahkan saya katakan bahwa ilmu itu adalah investasi yang tidak bernilai. Semakin lama ilmu itu kita pelajari, semakin besar kekuatannya dan nilainya. Tapi nek misalnya wisian kon melendi, sampean saiki kuliah, apa sampean saiki njaluk sepeda ninja loro tak tukokno kabeh. Nah, wis. Yo ngene Bu, ya sampean tukokno sepeda ninja mbek kuliah. Lah ngono jawabannya. Atau mungkin Desi, wis sampean nggak kuliah gak apa-apa Mbok. Sampean saiki tak tinggali sawah, tak tinggali mobil Alphard. Kemana-mana tinggal Pak supir saya antarkan ke sana. Tapi Alphard selama 10 tahun akan nilainya akan semakin turun. Tetapi ilmu semakin tahu nilainya semakin. Misalnya Anda sarjana pemerintahan semakin lu, iya nih kalau sarjana pemerintahan lulusan tahun, tapi arek kawal. Nanti orang semakin ilmu semakin cari orang. Apalagi Anda memang benar-benar ahli di bidangnya, melarang. Wis kowe gak percaya misalnya ahli dokter spesialis misalnya. Iku sing larang opo nih sih? Meriksa tiba. Oh iya gini. Ngono tok rek. Gak ono 10 menit. Detikan iku nek kon gade BPJS periksa tok 175.000. Obatnya 200.000. Berarti sak periksonan sekitar 400-300.000. Itu pun tidak ada setengah jam. Si kira-kira kamu nyambut gawe kan setengah jam dibayar 500.000 gelem enggak? Nah, kira-kira nek awakmu masak sehari itu 8 jam berapa? Kalau katakanlah 10 menit. 10 menitnya 400.000. Ya oleh pirang juta.
Iku apa yang mau itu ya ilmu. Pak, apakah ilmu pemerintahan bisa seperti itu? Bisa. Misalnya awakmu jadi presiden, kan ahli pemerintahan. Ada persoalan, Pak ini oke, saya buatkan ke surat. Tanda tanganmu pirang menit sih? Oke, sini sampaikan. Set. Berapa detik? Tempel jret, sah. Jangan melihat. Nek ngomong negara Indonesia yo efeknya sah. Misalnya kalau wingi terhadap kenaikan harga BBM dinaikkan Rp200. Saya nek ngomong dikai Rp200 kan tidak ada artinya. Tapi nek itu ngomong kebijakan untuk negara Indonesia Rp200, berapa juta liter kebutuhan masyarakat Indonesia. Nek di duit Rp200 kali berapa juta liter, loh berapa miliar saya. Banyak ya. Kemudian ada masalah-masalah atau gejala-gejala pemerintah, misalnya terkait dengan korupsi, senjangan sosial. Mengapa sih harus ada pemerintah? Mengapa sih harus ada ilmu yang pelajaran tentang pemerintah? Yo misalnya negara ini gak sugih-sugih sih. Jari ini Indonesia itu kaya raya, punya emas, punya timah, punya bahkan Desi kau nyebutno nama-nama buah yang berada di Indonesia gak mampu ya wis, atau buah-buah yang ada di Mojokerto nah wis gak mampu wis nyebut. Ono buku Pak, ono apa maneh mundu Pak, apa mundu iku, ono ramu Pak, macam-macam. Jadi kemudian ketika ada persoalan-persoalan yang meresahkan atau mengagetkan negara ini tidak baik, maka perlu ada pemerintah. Negara kok gesro, rame, kayak berarti kan harus ada kekuatan yang memaksa sehingga itu menjadikan kepastian hukum. Ya. Misalnya wilayah jogging track di kota Mojokerto, wisata berantas misalnya, wilayah desi ya wilayah berantas ya. Iki wilayah melok kabupaten apa kota sih? Eman lho iki wisata iki nek wisata tapi gak pengelolane sapa, royokan, wilayah elok kota ta elok kabupaten. Nek tangkis sing sebelah utara yo melok kabupaten, Pak. Sing selatan melok kota lho. Nek ngono dibangun sebelah mana? Lho. Sing wisata berantas itu di sebelah utara ya Pak. Oh berarti itu wis HE kabupaten wis. Nah, akhirnya kan bisa wisata dan sebagainya. Ketidakpercayaan publik ini juga akan mempengaruhi adanya gejala-gejala pemerintahan. Jadi nek wis pemerintahan gak percaya, wis dibubur negara, ganti presiden, ganti. Nah, atau bisa juga kurang transparansi, lemahnya penegakan hukum. Ini juga gejala-gejala pemerintahan. Ada ketimpangan gender. Jadi wong wedok nek kene keluargane atau bisa juga itu. Atau bisa juga sekarang ini krisis iklim. Krisis iki opo iki? Cuacana iklim iki ekstrim ini. Meneng-meneng ora udan tok terus banjir. Nah, ini harus ada penanganan, harus ada solusi untuk mengatasi itu. Oh, jarno bapak banjir lah ya wis musibah kok. Sopo sing gelem kena musibah? Lah ya kamu harus diantisipasi. Berarti kalau nggak banjir apa ya? Salurannya harus ditata, sungainya harus ditata. Oke, mungkin itu.